Wu Lian dengan percaya diri berkata kalau dirinya lebih pantas menjadi pemimpin. Wu Se lalu memotong pembicaraannya dengan mengatakan kalau bela dirinya lebih jago dibandingkan Wu Lian dan yang pastinya ia lebih pantas. Oleh karena itu, Wu Lian dan Wu Se menurunkan masing-masing murid terbaik mereka untuk berduel dan siapapun pemenangnya, maka salah satu di antara mereka berdua akan menjadi pemimpin sekte. Pertarungan pun akhirnya terjadi. Di sana, murid dari guru Wu Se kalah melawan murid dari guru Wu Lian. Lalu tak lama kemudian, Bu Ge datang ke sana. Karena ia merupakan murid tertua di sekte Wudang, ia pun memilih Wu Lian untuk menjadi pemimpin sekte, dan ia menantang siapapun yang hendak melanggar perintahnya. Salah satu murid mengajaknya berduel, karena ia yakin Wu Se, gurunya, lebih baik untuk menjadi pemimpin. Pertarungan pun terjadi di antara mereka berdua. Namun pada akhirnya, duel itu dimenangkan oleh Bu Ge. Dan di sana tidak ada satupun murid yang berani menantangnya. Di luar, saat ini pasukan emas milik kerajaan Ming sudah mengepung sekte Wudang dan mereka pun siap menyerang. Alhasil, kedatangan pasukan emas kerajaan Ming membuat mereka semua terkejut. Pasukan emas dipimpin oleh seseorang yang bernama Mou Changlang, yang merupakan ayah dari Mo Yi. Mou Changlang mengetahui kalau mereka semua sedang mencari pemimpin sekte Wudang yang baru untuk menggantikan posisi Wu Xiang. Maka dari itu ia berkata kalau saat ini dirinya yang akan menjadi pemimpin sekte Wudang. Sontak perkataannya itu membuat para guru menjadi murka kepadanya. Lalu sebuah titah raja hendak dibaca dan semua orang di sana disuruh untuk berlutut. Isi dari titah tersebut yaitu sang raja saat ini telah tewas karena memakan pil merah dan sekte Wudang harus diambil alih oleh kerajaan Ming yang nantinya dipimpin oleh Mou Changlang. Tidak hanya itu, kitab bela diri dari sekte Wudang juga harus diserahkan kepadanya. Tentu saja hal tersebut membuat para guru tidak akan membiarkan itu terjadi. Wu Se sebagai guru di sana dengan lantang mengatakan kalau ia menantang Mou Changlang untuk berduel. Apabila ia kalah, maka ia rela memberikan sekte Wudang kepadanya. Pertarungan pun terjadi di antara mereka berdua. Namun, di dalam pertarungan itu, guru Wu Se kalah telak dan sesaat pasukan emas menusuk kaki guru Wu Se hingga terluka. Hal itu membuat semua murid langsung pasang badan dan siap untuk melawan. Di lain sisi, saat ini Wu Xiang kondisinya sudah sekarat, wajahnya pun terlihat pucat. Tuan Zheng, adiknya itu, yang melihatnya sangat terkejut dengan kondisinya saat ini. Di sana Wu Xiang terus mengingatkan kalau Tuan Zheng harus menjaga Yujin dan ia menitipkan sekte Wudang untuk dijaga karena ia tahu sebentar lagi nyawanya tidak akan lama lagi. Saat ini, sekte Wudang sudah dikepung, dan Mou Changlang bersikeras ingin bertemu dengan Wu Xiang. Wu Lian lalu mengantarnya untuk bertemu dengan pemimpin sekte Wudang saat ini. Saat telah tiba, ia sangat terkejut
dengan penampilan Wu Xiang. Buge mencoba mendekatinya karena ia merasa khawatir. Namun, Buge dicampakkan oleh Wu Xiang karena ia tahu kalau Buge memiliki sifat yang jahat, sama seperti Wu Lian. Melihat Wu Xiang yang terlihat lemah, Mao Changlang mencoba menyerangnya. Namun kekuatannya belum sebanding dengan Wu Xiang dan pedang miliknya dengan mudah ditepis. Kini semua murid dan para guru mulai disandera oleh pasukan emas. Sesaat, Su Ling dibawa pergi oleh seseorang yang tak ia kenal. Yang ternyata orang tersebut adalah Xiao Er yang menyamar menggunakan pakaian pasukan emas. Kembali ke mereka, Mao Changlang mengaku kalau ia telah meracuni raja kerajaan Ming menggunakan pil merah beracun dan membuat sekte Wudang difitnah. Dengan begitu ia bisa mengambil alih sekte Wudang. Secara diam-diam, ia tiba-tiba langsung menyerang Wu Xiang dari belakang. Lalu di sana, ia meminta kitab bela diri sekte Wudang untuk diserahkan kepadanya. Namun Wu Xiang tidak membiarkan itu terjadi. Kitab tersebut pun dibakar olehnya agar Mao Changlang tidak mendapatkannya. Tidak hanya itu, Wu Xiang juga membakar dirinya sendiri supaya Mao Changlang tidak mendapatkan informasi mengenai pedang kuno milik leluhur sekte Wudang. Terlihat Wu Niang bersama Tang Er sedang memasuki sebuah perpustakaan. Mereka diperintahkan oleh Mao Changlang untuk mencari keberadaan sebuah kitab rahasia yang disembunyikan oleh Wu Xiang di dalam perpustakaan tersebut. 起来！你这是干什么？起来啊！别来回晃啊！哎，就这儿啊！一时半会儿也不会有什么人来。哎呀，讨厌！ Namun di saat mereka mencari, sesaat mereka menyadari akan adanya seseorang yang hendak datang ke sana. Alhasil, mereka berdua pun dengan cepat bersembunyi. Ternyata yang datang adalah Su Ling dan Xiao Er yang juga hendak mencari keberadaan kitab rahasia itu. Di sana mereka berdua memiliki sebuah surat dari Tuan Zeng yang memintanya untuk mencari keberadaan kitab rahasia itu. Saat sedang mencari, Su Ling justru tak sengaja memegang sebuah buku dan memutarnya. Dan seketika sebuah portal terbuka di lantai yang ternyata di dalamnya terdapat kitab yang mereka cari saat ini. Saat diambil, Wu Niang bersama Tang Er langsung turun ke bawah dan membuat tubuh mereka berdua tidak bisa bergerak dan kitab tersebut direbut oleh Wu Niang. 我替你爹娘好好管教管教你。好了，五娘，正事要紧。哎，我先看，不给两位姑娘留点什么？ Tidak hanya itu, perpustakaan di sana juga hendak mereka bakar bersamaan dengan Su Ling dan Xiao Er. 一会儿就要变成灰了。 Untung saja Tuan Zeng datang tepat waktu dan berhasil merebut kembali kitab rahasia dari mereka. 老贼，还我剑谱！ 臭婆娘！ Melihat kedatangan Tuan Zeng, Wu Niang bersama Tang Er lalu pergi dari sana. 还是我郑铁岗的孙女吗？连半个婆子都走。 Di lain sisi, Guru Buen saat ini sedang menyimpan abu kremasi milik Wu Xiang di sebuah tempat, yang dimana ia nantinya bisa memanjatkan doa untuk Wu Xiang. Sesaat Guru Buen masih terlihat bersedih atas kematian Wu Xiang. Setelah itu, ia tak sengaja melihat perpustakaan sekte Wudang saat ini telah hangus terbakar. Wu Niang bersama Tang Er memberikan informasi kepada Mao Changlang kalau kitab rahasia telah direbut oleh Tuan Zeng dan mereka gagal mendapatkannya. Mendengarkan hal itu membuat Mao Changlang menjadi murka.
ia pun memerintahkan mereka semua untuk mengejar Tuan Zheng dan merebut kembali kitab tersebut. Akhirnya, semua pasukan pun mulai disebar di seluruh wilayah untuk mencari keberadaan Tuan Zheng. Sedangkan Tuan Zheng saat ini sedang diserang oleh salah satu pasukan emas yang berusaha merebut kitab itu. Pertarungan sengit pun terjadi di sana. Dan sesaat, Tuan Zheng menyuruh Su Ling dan Xiao Er untuk segera pergi dari sana. Namun pelarian mereka terhenti karena Mo Yi menghadang jalan mereka. Pertarungan pun tak dapat terelakkan. Yang pada akhirnya Su Ling berhasil disandera. Namun Su Ling meminta Xiao Er untuk pergi meninggalkannya dan membawa kitab tersebut agar bisa selamat. Mendengarkan hal itu, Xiao Er terpaksa pergi meninggalkan Su Ling. Setelah itu, ia menemui kakeknya dan meminta bantuan kepadanya untuk menyelamatkan Su Ling yang saat ini telah disandera. Tuan Zheng berjanji akan menyelamatkannya dan meminta Xiao Er, cucunya itu, untuk segera menyusul Yujin karena kitab rahasia itu harus diberikan kepada Yujin, apapun yang terjadi.